Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap ceria ya. Di semester ini, tahun ajaran 2020-2021, Budida akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini, kita akan belajar bab yang pertama, yaitu Surah Al-Fatihah. Materi yang akan kita pelajari di semester 1 atau semester ganjil yaitu tentang Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, Surah Al-Ikhlas, hukum bacaan qalqalah dan hadis keutamaan sholat berjamaah. Untuk kompetensi dasar ada 4. 1. Menerima Quran Surah Al-Fatihah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjalankan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami arti dan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah. 4. Mengamalkan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Budida akan memberikan kesempatan kalian untuk membaca masing-masing atau membaca sendiri. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan keempat gambar tersebut. Kira-kira apa ya hubungannya dengan bab yang akan kita pelajari, yaitu tentang Surah Al-Fatihah? Coba perhatikan. Namun sebelumnya, nanti kita akan mendengar dulu lantunan Surah Al-Fatihah beserta terjemahannya. Tolong simak dengan baik-baik sambil menghafalkan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yawmiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7. Surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran, artinya induk Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran.
Surah Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang, karena selalu dibaca dalam sholat pada setiap rokaat. Bahkan surah Al-Fatihah ini termasuk dalam rukun sholat. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah wajib atau harus dibaca dalam setiap sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa yang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidaklah sah. Jadi dalam sehari semalam minimal kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat. Akan tetapi di luar waktu sholat kita juga dianjurkan tetap membaca surah Al-Fatihah. Beberapa isi kandungan dari surah Al-Fatihah, di antaranya tentang 1. Keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 3. Kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah. Di sini Ibu lampirkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, La sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Artinya, tidaklah sah sholat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, ayo uji kemampuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Hasilnya tuliskan di buku tulismu dan setelah itu nanti bisa difoto, kirimkan melalui Google Classroom kelas Al-Quran Hadis. Untuk menjawab nomor 2, Ibu akan berikan sedikit petunjuk, yaitu kalian bisa melihat terjemahan ayat berikutnya. Itu akan memudahkan kalian untuk menjawab soal nomor 2. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan selalu laksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan kerjakan tugas kamu. Sampai bertemu di bab 2 surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.